Cek, 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 cek. Halo, halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi tatma'innul qulub wa bi fadlihi tughfarul dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shaliqul mahmud. Wassalawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, laqad kana lakum bi Rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahu adzim. Yang saya hormati DKM Mushola Maknurni Dr. Haji Supriyatno MED, yang saya hormati Lurah Pondok Cabeir Bapak Prihadianto SM, yang saya hormati Koni Internasional Haji Muhammad Ali, yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Maknurni Ustazah Dr. Anda Maisaroh, Ketua MUI Pondok Cabe Haji Bunyamin, yang saya hormati Ibu Ustazah Hajah Munawarah, yang saya hormati para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin sekalian. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya buat kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat diberikannya umur yang panjang buat kita semua. Alhamdulillah saat ini kita ada di Mushola Maknurni dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW dengan tema tetap berpegang teguh dalam meneladani akhlak dan sifat Rasulullah SAW. Panitia lampu yang 3 matiin, beri mata saya silok itu yang 3 tuh, yang di bawah tuh 3 matiin dong, beri mata saya. Hadirin, di dalam sebuah hadis Rasul bersabda, siapa yang hadiri pengajian seperti yang kita kerjakan saat ini, niatnya ikhlas karena Allah, maka kita semua dipayungi oleh sayap-sayapnya malaikat. Amin. Di mana malaikat yang sayapnya memayungi kita semua bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar seluruh dosa yang pernah kita lakukan diampuni oleh Allah. Dalam hadis lain Rasul bersabda, siapa yang hadiri pengajian seperti yang kita kerjakan saat ini, niatnya ikhlas karena Allah, lamanya 1 jam, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nilai pahalanya sama seperti orang yang mengerjakan sholat sunat sebanyak 1000 rakaat. Pernahkah abang none cangcingnya babe Anda sholat sunat 1000 rakaat? Jangan pakai lampu, jangan pakai bit, HP-nya jangan pakai bit. Saya tanya, Anda kalau tahajud berapa rakaat? 2. Alis lu udah pada keren, bibir udah onyoy kayak habis makan orok. Tahajud sabaraha, gayaan dandanai daripada tahajud. Tapi saya yakin kita semua berharap semoga hadis ngaji hari ini ibadah kita kepada Allah semakin baik dan meningkat. Kenapa? Rasul bersabda, siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin dia rugi. Siapa yang hari ini sama dengan kemarin dia rugi. Siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin dia untung. Jangan Anda tengah tengok ke kanan, lihat saya, seret. Apakah Anda saat ini sudah merasa untung atau masih rugi? Untung apa rugi? Contoh, waktu Anda belum masih perawan, Anda masih perjaka,
Saat itu hidup Anda masih numpang sama orang tua. Lamun sholat yang dibaca surat naon? Kuliah inna atena. Dikawinin punya suami, punya bini, punya anak, punya rumah, punya motor, punya mobil. Pengen beli baju kayak apa duit naya? Pengen jajan makanan kayak apa duit naya? Jawab dengan jujur. Sebagai tanda syukur Anda kepada Allah, kalau Anda sholat yang dibaca sekarang surat naon? Sian dalam rugi tahu. Saya tanya, siapa yang mengaku umat Nabi Muhammad? Ngaku mengaku. Apa Nabi Muhammad mengakui kita umatnya? Kita lihat di Quran. Kalau Anda mengaku umat Nabi Muhammad, benarkah pengakuan Anda dibuktikan dengan sikap perilaku Anda? Silakan Anda buka surat Al-Fat ayat 29. Langsung lihat Quran. Jadi Anda tahu, buka. Cepetan. Surat Al-Fat 29, cepat. Buka 14 HP, cepat. Ngaji pakai Quran. Yuk. Surat Al-Fat 29, buka HP-nya. Yuk, yang udah ketemu ngacung. Surat Al-Fat 29, sok. Yuk. Mangga. Surat Al-Fat 29, sok. Yang udah ketemu ngacung. Panitia, mic-nya mana tadi? Kasih itu. Tuh, mak. Sok. Ya. Mangga baca. Langsung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum bi wujuhihim min athari sujud. Muhammad adalah Rasulnya Allah. Tanda umat Muhammad ada 5. Ada berapa Bu? Sekarang lihat kalau Anda mengaku umat Muhammad, apakah 5-5-nya ada dalam diri kita? 1. Ada, lihat kata Allah, Muhammad Rasulnya Allah. Tandanya 1, asyidda'u 'alal kuffar, keras kepada orang kafir. Apakah yang dimaksud keras kepada orang kafir? Kalau berdua orang kafir digebukin atau dibunuh? Tidak. Tapi silakan Anda buka surat Al-Kafirun. Nggak usah dibuka, apal pasti apal tuh. Bareng. 1, 2, 3. Bismillah. Katakan Muhammad kepada orang-orang kafir, saya tidak akan menyembah Tuhan yang kamu sembah. Kamu pun tidak akan menyembah Tuhan yang aku sembah. Sampai kapanpun saya tidak akan menyembah Tuhan yang kamu sembah. Sampai kapanpun kalian tidak akan menyembah Tuhan yang kalian sembah. Bagi kamu agama kamu, bagiku agama. Tuh. Asbabun nuzul ayat ini dulu, ketika Muhammad diangkat oleh Allah jadi seorang Rasul, jadi seorang Nabi, beliau berdakwah kepada sekeliling. Apa jawaban mereka? Muhammad susah-susah amat.
yang gampang. Hari ini kami menyembah Tuhanmu, besok kamu menyembah Tuhan kami. Gantian, adil. Tiap berdakwah itu jawaban mereka. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ayat ini bahwa Muhammad tidak akan menyembah Tuhan mereka. Mereka tidak akan menyembah Tuhan Muhammad. Sampai kapanpun Muhammad tidak akan menyembah Tuhan mereka. Sampai kapanpun mereka tidak akan menyembah Tuhan Muhammad. Makanya dijelaskan lakum dinukum waliya. Sekarang pertanyaan, kan biasanya di negara kita kalau bulan Desember Natal, betul? Suka banyak yang nanya, bolehkah kita mengucapkan selamat Natal? Anda buka surat Maryam 33, cepat. Saya nggak suka maletoy-letoy. Cepat. Cepat. Maryam 33, mau. Sok silakan. Yuk. Yuk dijilat dan ketemu. Saya rasa sebelah sini gantian. Biar adil panitia. Sok. Di sebelah sana ada berapa WRS-nya? Yuk gantian. Diacak jadi semua bagian. Sok, Maryam 33 bangga. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Wassalamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Keselamatan untukku pada hari kelahiranku, pada hari diangkat aku ke langit, pada hari kematianku. Dari ayat ini ada khilaf yang ulama, ada perbedaan pendapat ulama. Ulama pertama mengatakan boleh mengucapkan selamat Natal asal hati kita tidak berubah akidahnya. Ulama kedua mengatakan haram, jangan. Kenapa? Karena Nabi Isa lahirnya bukan pada tanggal 25 Desember. Saya ambil yang kedua, lebih baik mengucapkan selamat Natal. Sekarang, bolehkah kita yang mengaku umat Muhammad menikah dengan orang yang tidak satu akidah dengan kita? Anda buka Al-Baqarah 221, cepat. 221. Ayo diacak panitia yang bacanya. Jadi jangan yang berdekatan biar semua bagian. Al-Baqarah 221. Sok. Ibu tahu sok? Sok. Mangga. Sok. Ya, mangga. 221 silakan. Sok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatun mu'minatu khairum min musyrikah walau a'jabakum. Wala tankihul musyrikin hatta yu'minu. Wala 'abdun mu'min khairum min musyrik walau a'jabakum. Ulaika yad'una ilan nas wallahu yad'u ilal jannah wal maghfirati bi'idnih wa yubayyinu ayati linnasi la'allahum yatadakkarun. Jangan kalian laki-laki muslim menikahi perempuan cantik cerita yang sangat menarik hati kalian kalau tidak beriman sampai ia beriman. Budak belian hitam belegang tapi beriman, lebih baik buat kalian nikah. Jangan kalian nikahkan anak perempuan kalian dengan laki-laki yang tampan rupawan kalau mereka tidak beriman sampai mereka beriman. Laki-laki yang kurang bagus wajahnya tapi beriman, lebih baik buat kalian. Haram hukumnya menikah dengan orang yang berbeda agama. Bahkan kalau Anda punya anak, ponakan, saudara menikah dengan yang non-muslim, ini musibah besar, di akhirat nggak bakal bertemu. Masih mending
anak mau dikawin tabrakan dia mati, ini musibah kecil karena di akhirat pasti bertemu. Jelas tuh? Sekarang seandainya Anda punya saudara, Anda punya keluarga, mertua, orang tua yang tidak satu akidah dengan kita, bagaimana pergaulan kita? Anda silahkan buka Luqman 15. Luqman 15, ngaji langsung Quran. Ayo, di rumah aja jam segini belum tentu Anda baca Quran. Sok, berarti itu kan belum ada yang baca. Alungkun. Sok, Luqman ayat 15, silakan. Yuk, mangga. Sok, mangga surat Luqman ayat 15, monggo. Yuk, silakan. So, alungkeun gerak paling dipenyol ngeureun. Amin teh. So, Luqman 15. Ya, sok. Nah gitu jadi pemimpin biar adil. Diacak, sok. Mangga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي dan seterusnya. Kalau seandainya kalian punya saudara, punya keluarga, punya orang tua, punya mertua, tidak satu akidah dengan kalian, mengajak ibadah dengan cara mereka, fala tuti'huma, jangan kalian taati mereka. Haram hukumnya. Lakum dinukum waliyadin. Tapi masalah dunia kalian wajib berbuat ma'ruf. Masalah dunia beda, masalah ibadah jangan ikut, masalah dunia wajib diurusin. Contoh, misalnya Anda punya orang tua, punya mertua miskin, beda agama dengan Anda, anak menantunya kaya, bikinin rumah, beliin mobil, beliin kebutuhan hidup sembako, kemudian sakit bawa ke dokter, belikan obatnya. Ini kewajiban kita. Soal ibadah, lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi saya agama saya. Titik 2. Tanda Muhammad, tanda umat Muhammad. Ruhama bainahum, saling berkasih sayang satu dengan yang lain. Anda buka Al-Hujurat ayat 10, buka Al-Hujurat ayat 10. Sok. Yang mana aja dulu, yang penting diacak, jangan satu kelompok, biar kebagian semua. Al-Hujurat ayat 10. Sok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun wa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang yang beriman dimanapun kalian berada, kita ini saudara, kita ini keluarga, damaikan kalau ada yang bertikai di antara kalian. Kata Allah, kita ini saudara, kita ini keluarga. Murang-murang cabai kayak orang Depok sama saudara. Pak aslihu baina hawaikum, damaikan kalau ada yang bertikai di antara kalian dengan cara bertakwa kepada Allah, karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kenapa?
Allah mengatakan damaikan kalau ada bertikai karena di dunia. Di dunia ada yang bertikai, ada yang marahan, ada musuhan. Kenapa? Pegoda setan. Anda buka Al-Baqarah 36, buka. Coba. Al-Baqarah 36. Ini dunia selalu ada permusuhan. Buka. Ya, di tengah. Sok di mana wae? Ya, di mana wae? Di mana wae yang penting diacak. Ya, siapa? Ya, tuh udah masuk. Sok. Sok kemana we? Sok. Yang penting diacak, jangan satu kelompok. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fazallahuma asy-syaitanu 'anha fa akhrajahuma mimma kana fihi. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din 'aduwwun wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Fazallahu masyaitan fa akhrajahuma mimma kana fi. Wa qulna ihbitu. Mundur mak kalangit, mundur. Kok mak kalangit. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din aduwwun. Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahi. Tadinya Adam dengan Hawa tinggal di surga. Tinggal di surga, pakaian tinggal pakai, makanan tinggal makan, minuman tinggal minum. Cuma digoda setan, dimakan buah huli, belum sampai perut, baru sampai leher. Ketahuan sama Allah, diusir Adam dengan Hawa dari surga. Adam turun di negeri India, Siti Hawa turun di kota Jeddah, berpisah 300 tahun, bertemu di Jabal Rahmah. Kata Allah, turun dari muka bumi. Di muka bumi mah semua pakai proses. Baju bikin, pengen makan masak dulu, pengen minum masak dulu, beda dengan di akhirat. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din aduh. Di dunia kalian satu dengan yang lain saling bermusuhan. Ada nggak yang marahan sama saudara? Ada nggak yang marahan sama tetangga? Mana orangnya ngacur? Ini mutlak dunia. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din aduh. Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilaihi. Di alam dunia kalian hidup hanya sementara. Makanya Pak Supri bikin musolanya depan kuburan biar Anda sadar kalian ini camat calon. Siapa yang pengen duluan? Nggak ada. Kata Pak Supri sengaja Mama Dede bikin musolanya depan kuburan biar sadar bahwa masa depan saya di sana. Bener ini hebat Pak Supri, luar biasa tepat. Jadi bermusuhan, ada aja permusuhan. Anda buka At-Taghabun ayat 14 sok. At-Taghabun ayat 14 sok diacak sok. At-Taghabun ayat 14 silakan Anda buka, monggo. Silakan yang udah ketemu ngacung, jangan 2 kali baca, biar orang lain kebagian. Sok. Ya. Silakan. Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Hai orang yang beriman, semua yang ada di sini termasuk golongan orang beriman. Sesungguhnya di antara istri-istri kalian, di antara suami-suami kalian, di antara anak cucu turunan kalian ada yang jadi musuh buat kalian. Sekali lagi Allah yang bilang, di antara suami kalian,
di antara istri kalian, di antara anak cucu turunan kalian ada yang dimusuh buat kalian. Sekarang Anda lihat, ada keluarga yang suaminya bager pisah, istrinya centil, ayah ngacung nu centil, daya nu ngacung. Keluarga lain istrinya bager pisah, suaminya centil, nggak boleh lihat jidat nyicin nyosor wae ayah, jedotin karena tiang. Keluarga lain suami istri bager, anak pertama ngelawan ayah, anak pertama bager, nuka dua pikas sebelun ayah, nuka dua bager, nuka tidur ngelawan wae. Suami istri anak bager kabeh, bapak kandung pikas sebelun ayah, ibu kandung pikas sebelun, saudara kandung pikas sebelun ayah, semuanya bager mitoha. Ada yang punya mertua pikas sebelun ayah. Coba tunjuk mertua Anda yang mana yang nyebelin. Kalau Anda tunjuk mertua nyebelin di sini, saya jamin pulang dari musola Mak Nurmi Anda di PHK jadi mantu. Emito hate bager ipar pikas sebelun ayah. Ipar bager binantu hayang dikepret ayah. Minantu bager sopir pikas sebelun, sopir bager pembokat pikas sebelun, pembokat bager tetangga. Ayah, bagaimana menghadapinya? Wa intaku wa tasfahu wa takbiru fa innallaha hadapi mereka, hati-hati menghadapinya. Tetap santuni mereka, tetap berbuat baik dengan mereka, tetap maafkan mereka, bahkan mohonkan ampun dosa mereka. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apa maksud ayat ini? Jadi musuh sengaja oleh Allah diciptakan dari orang terdekat. Kenapa ngegeseknya tiap saat? Kalau musuh dari tetangga, kapan ngegesek kita? Sengaja dari keluarga sendiri. Buat apa kegunaannya Allah kasih musuh dari keluarga? Anda buka surat Al-Mulk ayat 2. Nggak usah buka deh, hafal. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Artinya Kang, kipas dong Kang, kipas sini. Dialah Allah yang menciptakan kematian, menciptakan kehidupan, buat menguji di antara kalian siapa yang terbaik amalnya ketika dapat ujian dari Allah. Sengaja dikasih ujian karena Allah mengatakan, yang penting anak saya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Semua dapat ujian. Sekarang Bu, kita ini bersaudara. Tadi ayat, sekarang hadis Nabi. Hadis Nabi mengatakan, al muslim kal bunyan yasuddu ba'du ba'd. Sudah cukup. Sekarang sini. Orang muslim dengan muslim yang lainnya ibarat sebuah bangunan yang satu dengan yang lain saling menguatkan. Bu, yang namanya bangunan kan ada besi, ada hebel, ada behel, ada batu kali, ada semen, ada split, ada pasir. Terus luarnya dipakein cat, pakein granit. Yang kelihatan dari luar apa? Iya. Maksudnya apa? Kenapa Rasul mengatakan kalbunyan ya sudu baru besar begini? Hidup di masyarakat kayak jari jemari. Saya tanya Anda, jari jemari ini sama nggak gedenya? Sama nggak tingginya? Iya naon? Gendut apa kurus? Tinggi apa pendek? Di masyarakat yang manapun ada manusia yang banyak berkorban, korban harta, korban jiwa, korban waktu, korban pemikiran, korban nyawa, korban segala-galanya. Tapi kenapa dia pendek? Artinya tidak bangga diri, tidak sombong. Kenapa?
Allah berfirman dalam hadis qudsi, sombong adalah selendang. Siapa yang mengenakan selendang, dia musuh bagi. Anda buka surat Luqman 18, buka. Luqman 18, silakan. Surat Luqman 18. Kipas satu lagi, kipas tiang yang berdiri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tus'ir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi maraha. Inna Allaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Wala tusahhir haddaka linnas wala tamsi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jangan melengos kalau ketemu orang sombong, merasa punya kelebihan. Jangan congkak berjalan di muka bumi. Allah tidak suka dengan orang sombong dan bangga diri gue gitu loh. Kata Allah, kalau orang bertemu orang lain melengos, tahu melengos? Buang muka. Saya tanya, ibu punya muka berapa? Kalau ibu jalan, muka dibuang, besok hari Minggu kondangan lu mau bawa apa? Allah mesen, jangan suka melengos ketemu orang sombong, merasa punya kelebihan, merasa lebih cantik, merasa lebih tampan, merasa lebih pintar, merasa lebih hebat, merasa lebih kaya, merasa lebih tinggi jabatan, merasa lebih terkenal. Ini salah kata Allah. Jangan melengos. Nih, wajah Anda senyum. Apakah wajah mereka kayak begini? Pesanan mereka atau pemberian Allah? Anda buka surat Ali Imran ayat 6. Sok. Ali Imran ayat 6. Yuk. Sok. Oke? Sok Ali Imran ayat 6. Mangga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. Stop. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah yang melukis wajah kalian dalam rahim seorang ibu sesuai kehendak Allah. Nih tampang, hidung, jidat, bibir, senyum kayak gini bukan pesanan kita, pemberian Allah. Kenapa sombong? Setan. Saya tidak bercanda, saya bicara Quran. Manusia aja yang kurang syukur, yang gendut pengen kurus, nonton iklan di TV, ping hubang haping hiting lu minum ama dusnya, tetap aja badan lu segede gini. Ya apa iya? Yang begeng nyari dulu. Yang kurus kurang gizi, pengen gemuk minum jamu petong seh, kulitnya doang sama pipinya yang gendut. Kenapa? Kurang syukur. Yang kulitnya sawo mateng, sawo mentah, sawo busuk kayak orang Indo, pengen bule, nonton iklan di TV, seret, kata iklan 6 minggu bule, kalau cocok, kalau enggak merah kayak pantat monyet tidak guna. Pernah Anda lihat cewek yang pipinya berem? Pernah? Itu beli pemutihnya yang KW2 mana juga bujur monyet. Orang barat bule kan, cantik tampan, makin cawet doang, berjemur di kute, berjemur di panganan, pengen apa? Pengen hitam. Aneh kan? Manusia mah kurang syukur. Makanya yang benar mah lihat masih syukuri apa yang ada. Lu si Nuna baru punya jamaah giliran ini pintar.
Ampun. Kurang syukur manusia. Semoga dengan pengajian hari ini lebih bersyukur dengan nikmat yang lebih. Jadilah ada manusia yang kayak jempol. Saya tanya Anda, habis jempol naon ieu? Lebih tinggi, lebih pendek? Bandingkan telunjuk dengan jempol, gendutan apa? Apa maksudnya? Di lingkungan yang manapun ada manusia yang seperti telunjuk. Sebetulnya pengorbanannya tidak sebanyak jempol, tapi kepintarannya, keberaniannya, gigihnya melebihi jempol. Dia berani muncul ke permukaan. Dia rela mengajak orang lain berbuat yang terbaik sesuai ilmu yang dia miliki. Anda buka Ali Imran 104. Ali Imran 104. Sok enggak? Ayo, belah itu acan tuh belah itu. Ya, sebelah tahu ya. Sok. Alungkeun ami teh. Paling ge menjol meureun. Sok. Yuk. Biar semua kebagian saya mah harus adil. Sok. Sok. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun. Selalu ada dalam kelompok manapun manusia yang muncul ke permukaan, yang selalu mengajak orang berbuat baik, mencegah orang lain berbuat munkar, dan semua mereka termasuk orang yang beruntung. Anda perhatikan kata Allah, di semua komunitas, di semua perkumpulan, di semua kelompok apapun itu, RT, RW, kelurahan, organisasi, persatuan, selalu ada yang ditakdirkan oleh Allah muncul dari pemimpin yang selalu mengajak orang berbuat baik, mencegah orang berbuat munkar. Baik yang ngajak maupun yang diajak, dijamin kata Allah mereka semua orang beruntung. Termasuk di musola ini. Kan tadi Pak Supri udah bilang, tiap hari ada pengajian, tiap subuh ada pengajian, mingguan ada juga pengajian. Ini harus begini musola. Ini mah masjid kebangun megah-megah kosong. Ini yang benar. Jadi rupanya barangkali nanti mah kalau membangun masjid, membangun musola harus depan kuburan. Biar pada sadar bahwa kita mau mati. Buktinya tadi Pak Supri bilang pada sepi dan tadi. Masya Allah luar biasa. Nih, hebat telunjuk. Kalau ada orang berpidato pakai telunjuk, Bapak Ibu hadirin sekalian, ada yang marah nggak ditunjuk? Kalau ada yang kampanye tusuk nomor, maka telunjuk. Hebatnya telunjuk. Kalau kita sholat, ketika mulut mengucapkan dua kalimat syahadat, baik dalam tahiyat awal maupun dalam tahiyat akhir, mulut mengucapkan dua kalimat syahadat, wakil keesaan Allah telunjuk. Betul? Diganti dengan jempol bisa? Dengan jadi tengah nggak? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada yang naik turun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Ada yang muter. Asyhadu an wa asyhadu. Mana yang benar? Semuanya benar. Yang diam Allah Maha Esa, yang naik turun Allah Maha Esa, menguasai langit bumi, benar apa benar? Yang muter Allah Maha Esa, menguasai alam dunia, benar apa benar? Yang salah mana? Ngaku Islam nggak pernah sholat. Ayat mana orang yang ngacu?
habis telunjuk naon tak dari tengah, tinggi apa pendek, gendut apa kurus. Anda lihat ke kanan berapa jari? 5 najong. Kalau bisa hitung, emang jari lu berapa? Nora si Mumun punya jamaah, liatin jari lo. Heran gue. Ini jari tengah, oke? Lebih gendut, lebih tinggi. Ke kanan dari jari tengah berapa jari? Ngapel bilang 10. Ke kiri berapa jari? Maksudnya apa? Dengerin. Anggota tubuh kita bentuknya mewakili bagaimana kita berbuat. Kenapa ada jari tengah? Kenapa lebih tinggi di gunung? Di masyarakat manapun ada manusia yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kelebihan. Ada yang dikasih kelebihan dengan ilmu pengetahuan, ada yang dikasih kelebihan dengan harta, ada yang dikasih kelebihan juga dengan pangkat jabatan. Tapi kenapa dari jari tengah ke kanan 2 jari, ke kiri 2 jari? Kata Allah, kelebihan apapun yang aku berikan kepada kalian wajib berlaku adil ke kiri dan ke kanan. Contoh, ada orang dikasih kelebihan ilmu pengetahuan. Rasul mengajarkan kun aliman au ta'aliman au muhibban au mustami'an au muhibban wala takun habisan. Bapak duduk di belakang bapak, mak enak banget nih. Parah nih, mentang-mentang panitia sombong. Gua mah kalau yang ngalik minggirin aja. Bu, kata Nabi, jadilah kamu orang yang mengajar. Kalau tidak bisa mengajar, belajar. Belajar nggak bisa, dengerin nggak bisa mencintai. Jangan jadi yang kelima, ngajar itu, belajar kagak, dengerin ogah, mencintai enggak. Contoh, Ibu Lera, kemana Pok? Mulu dan gue ngaji di musolanya Pak Supri, di musola Mak Nurmi. Oh hehe, sampai hehe, ayah begitu. Beda kalau gini, Pok kemana? Ngaji mulu dan di musolanya Pak Supri. Tungguin dong, gue ganti baju. Ini ada usaha, ini yang benar. Yang sampai hehe doang yang salah. Oke? Cuma jangan marah, saya nggak pernah nyindir, tapi ngomong apa adanya. Di masyarakat kita walaupun ngaji rajin, banyak yang pelit dengan ilmu. Contoh, di RW ada pengajian. Kalau di tempat saya pengajian RW gantian tiap rumah, kan suka disuguhin kue. Begitu makan kue kata tetangganya, enak banget kue. Kata yang punya rumah, siapa dulu dong yang bikin kue gitu loh. Ayah begitu. Giliran tetangganya bilang, Pok bagi dong resepnya, dikasih apa enggak? Banyak yang ngasih ke setana, dia lupa resep kue dia pun dari orang. Mana yang begitu? Kalau lu mati, ilmu kue lu dikubur, kagak ada pahalanya. Bukankah pahala yang mengalir kalau ilmu dikasih orang? Ini mah baru bisa bikin kue doang, setan tahu. Mana orang yang mikir otak lu? Mati di bawah mati baru bisa bikin kue doang. Ya Allah, Mama Dede, kalau saya kasih resep sama tetangga saya, kan saya jualan kue itu, otak lu mikir. Rezeki orang nggak sama, 1, 2, 3 orang. Saya kasih resep yang sama, bumbu yang sama, sok bertiga bikin kue, begitu matang, rasanya sama apa beda? Beda, tahu. Biar pada mikir tuh yang korek. Heran gue, baru bisa bikin kue aja. Gimana umat Muhammad lu? Mikir, jangan hanya ngaku doang kelakuan lu kayak begitu. Laku maka dia siapa? Masya Allah ini. Oke? Sekarang seandainya Anda ditakdirkan oleh Allah jadi orang kaya, harus bagaimana Anda jadi orang kaya? Berbagi kepada orang sekeliling. Kalau Anda sampai nisab, Anda wajib zakat. Anda buka At-Taubah 103, buka.
At-Taubah 103. Sok. Mangga. At-Taubah 103. Yuk silakan. Ketemu? Sok mangga. Sok. Ayo, yang dekat-dekat deh biar cepat. Yuk. At-Taubah 103. Sok. Imam. Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli 'alaihim. Stop. Cukup. Hudbin amali sadaqata tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari orang kaya. Buat apa zakat? Membersihkan hati orang kaya biar nggak sombong, membersihkan harta mereka. Kata Allah, yang namanya orang kaya kalau tidak mengeluarkan zakat wajib diambil harta mereka. Ambil. Apa sih kegunaan zakat? Satu, membersihkan hati orang kaya biar nggak sombong. Siapa di antara Anda yang pengen jadi orang kaya ngacung? Normal, yang kagak ngacung kagak normal. Semua manusia hidup yang otaknya normal pengen kaya. Zuyyina lin-nasi hubbush-shahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Orang di alam dunia yang otaknya normal menyukai 6. Yang ketiga, harta kekayaan. Artinya waktu saya nanya, siapa yang pengen kaya? Yang ngacung normal, yang kagak ngacung abnormal. Zakat. Syarat zakat ada 5. Islam, merdeka, milik yang sempurna, haul nisab. Nisab, ada ulama mengatakan 85 gram emas. Ada ulama mengatakan 93,6 gram emas. Kalau seandainya harga emas 1 juta, kalau Anda punya uang dalam setahun minimal 85 juta, wajib zakat 2,5%. Seandainya Anda tidak sampai nisab, Anda cukup bersedekah. Alladzina yunfikuna bis-sarra'i wad-dharra. Orang yang bersedekah dalam keadaan lapang pun sempit, duit banyak bikin masjid, bikin musola, duit kurang sumbang masjid, sumbang musola. Cuman di dunia manusia banyak kemasukan setan dari pintu yang ke-9, PEPLIT. Ayat begitu. Anda buka Al-Baqarah 268. So 268. Bangga. Silakan. Yuk. 268. Monggo. Yuk silakan. Jangan angkat langsung, biar cepat. 268 langsung. Mangga. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un 'alim. As-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un 'alim. Setan selalu menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan. Setan selalu menyuruh manusia pelit, korek, terkut, mereka buntut, kasiran, pantatnya kuning. Padahal Allah menjadikan ampunan. Allah Maha Kaya karunia. Contoh, identitas Anda peceng, goban, noban, coban, geceng, goceng, noceng, cepek. Ngerti? 100 ribuan ayat, 50 ribuan, 20 ribuan, 10 ribuan, 5 ribuan, 2 ribuan, 1 ribuan. Romo lewat buat fakir, buat miskin, buat anak yatim, buat kaum duafa, buat musola. Ngubek tasnya lama, nu dikaluarkeun sabaraha setan.
Kalau Anda berdoa, ya Allah minta rezeki yang, minta umur yang, sedekah sabaraha, setan. Bukan kata saya, kata Allah. Contoh, Anda bisa lihat Al-A'raf ayat 31. Coba buka Al-A'raf 31. Jangan-jangan kita termasukkan setan. Al-A'raf 31. So